Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal, pada platform digital yang terbaru. Yang kali ini kita akan berbicara tentang the new normal. Tapi sebelumnya, jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda bisa ketik trainer Amir Faisal di Google. Nanti di sana Anda akan bisa membaca CV saya, dan juga Anda bisa baca puluhan blog-blog yang sudah saya buat. Nah, kalau Anda ingin mengikuti platform digital saya yang lain, yaitu NLP, Neuro Linguistic Programming, Anda bisa bergabung di fanpage saya. Caranya Anda dari Facebook Anda, dari wall Anda, dari baris paling atas itu Anda klik trainer Amir Faisal, kemudian jangan lupa Anda like. Di sana saya sudah mulai pembelajaran itu yang diikuti 1.000 orang lebih di sana, dan sudah sampai pada lesson ke-13. Tapi kalau Anda ingin belajar dari awal, dari lesson 1, 2, 3 juga saya layani. Silahkan ajukan pertanyaan-pertanyaan pada postingan-postingan itu. Nanti ketika Anda mengajukan pertanyaan, Anda cukup mengetiknya di komen. Dengan Anda mengetik di komen, maka nanti Facebook akan memberikan notifikasi pada saya, sehingga saya tahu kalau ada pertanyaan dan saya akan segera jawab. Oke teman sekalian, kita bicara tentang the new normal. Jadi, setelah era krisis ekonomi yang diperparah dengan COVID-19, ini akan terjadi sebuah era baru, yang era itu merupakan penyesuaian dari selama kita ini lockdown, ya, dan nanti pola-pola komunikasi kita, pola-pola pergaulan, cara hidup kita ini akan mengalami perubahan yang disebut new normal. Nah, banyak orang berharap, karena setelah terjadi krisis, orang berharap akan terjadi recovery, dari ibarat roda itu sedang berputar. Jadi Tuhan sedang memutar roda kehidupan. Maka untuk orang-orang yang nasibnya sebelum krisis ini kurang beruntung, atau katakanlah mereka dulu berada di roda di bawah, mereka mengharapkan saatnya mereka akan bangkit berada di atas. Ini logis. Jadi pemikiran ini logis. Sebenarnya logis. Jadi roda itu akan terus berputar. Tapi masalahnya adalah, apakah kita siap seandainya benar-benar miracle itu terjadi di new normal? Apakah Anda termasuk orang yang sudah siap? Ini pertanyaannya. Seorang pakar manajemen dunia bernama Peter Drucker mengatakan bahwa peluang hanya milik mereka yang siap. Saya ulang lagi, peluang hanyalah milik mereka yang siap. Jadi, seandainya betul-betul ada miracle, ada perubahan yang dramatik dari kehidupan itu hanya akan dinikmati oleh orang-orang yang sebelumnya memang sudah siap. Ibarat ada orang yang tiba-tiba seorang dermawan, miliarder, menyebarkan uang dari atas pesawat misalnya, maka orang-orang yang akan mendapatkan uang banyak itu adalah mereka yang sudah membuat jaring yang dia pasang di atas atap rumahnya. Ya, dia buat jaring selebar-lebarnya, selebar rumahnya, sehingga ketika uang itu berhamburan dari pesawat akan jatuh di bawah jaring. Tapi kalau bagi yang tidak, ya mereka berebut dengan yang lain, ngambil cuma 1-2 lembar. Ibaratnya seperti itu. Jadi Anda sudah menyiapkan belum situasi Anda dalam era new normal ini? Teman-teman,
kali ini saya akan memberikan sebuah model, dan mungkin ini model ini banyak ya, model dari orang-orang ya, role model yang mereka memang hidupnya menjadi beruntung karena krisis. Ya, jadi nanti Anda bisa tiru mereka. Jadi ketika masa krisis ini mereka berbuat sesuatu sehingga setelah krisis mereka mendadak menjadi orang yang luar biasa. Ini salah contoh yang pertama adalah model yang di sini saya kategorikan sebagai orang-orang yang sangat mencintai bangsanya, ya, seorang patriotis nasionalis. Yang satu dari dalam negeri, yang kedua dari luar negeri. Dari dalam negeri, orang yang menjadi besar karena krisis adalah Bung Karno. Anda tahu semuanya bahwa kita menghadapi krisis yang luar biasa karena kita dijajah. Kita dijajah Belanda, kemudian dilanjutkan Jepang, ya. Maka justru orang-orang yang saat itu melakukan sesuatu hal-hal yang luar biasa, maka setelah kita merdeka, setelah krisis penjajahan itu lewat, maka orang-orang itu menjadi pemimpin. Termasuk ada Bung Karno di situ, ada Natsir, ada Hatta, ya, ada Syahrir, dan banyak sekali. Tidak bisa disebutkan satu persatu. Ini contoh dalam buku, saya tidak perlu cerita karena Anda sudah bisa baca sendiri di dalam sejarah. Tapi ada satu lagi di luar negeri yang mungkin ini tidak semua orang tahu, yaitu orang yang bernama Muhammad Yunus. Ini dari Bangladesh. Muhammad Yunus adalah seorang profesor doktor, PhD, lulusan Amerika, dan sekarang saat terjadi krisis itu beliau menjadi dekan dari Universitas Chittagong, ya, dekan Fakultas Ekonomi Chittagong di Bangladesh. Saat itu Bangladesh sedang mengalami masalah yang sangat berat, yaitu krisis pangan. Jadi terjadi kelaparan yang luar biasa, yang hampir setiap hari terjadi kematian karena lapar. Jadi kalau sekarang terjadi kematian karena COVID-19, saat itu terjadi bukan karena penyakit, tapi karena tidak adanya atau kurang adanya pangan. Hampir setiap hari terjadi kematian karena lapar. Maka seorang Muhammad Yunus, dia tidak mau diam terhadap hal yang terjadi atas bangsanya itu. Maka dia justru melakukan tindakan yang dramatik. Apa tindakan dramatik itu? Yaitu dia tinggalkan jabatannya sebagai dekan dengan gaji yang besar, kemudian dia terjun untuk menolong masyarakat. Dia cari dengan cara yang sangat profesional, ya, bukan hanya membagikan uang saja, tapi dia dengan cara profesional, dengan dia entaskan para keluarga, terutama waktu itu adalah kaum ibu. Jadi terjadi yang krisis yang panjang, kemiskinan dan kelaparan. Jadi dia selesaikan dua penyebab. Yang pertama adalah sebab karena tidak adanya kegiatan ekonomi. Yang kedua karena tidak ada penanganan yang serius terhadap pertanian. Maka dia selesaikan itu. Diajak mahasiswanya untuk terjun ke sawah. Jadi mahasiswa ajak terjun ke sawah. Kemudian dia cari dana, dia perbaiki irigasi. Dia perbaiki semua mesin-mesin pembangkit air, dia perbaiki semua. Akhirnya dalam tempo beberapa bulan, maka air mengalir lagi. Sawah-sawah teraliri lagi. Jadi krisis kelaparan itu bukan karena tidak ada pangan, tetapi karena tidak ada usaha sungguh-sungguh. Ya mungkin karena banyak dikorupsi, sehingga mesin pembangkit listriknya nggak bisa hidup karena nggak diisi bensin, bensinnya dikorupsi, dan seterusnya. Maka begitu ditangani serius, maka mulailah sedikit demi sedikit teratasi. Kemudian kegiatan ekonomi dia waktu itu yang bekerja adalah para ibu, para kaum ibu. Para kaum ibu bekerjanya membuat anyam-anyaman, kursi anyam-anyaman. Maka dia dilihat di situ
ternyata mereka bekerja diperas oleh para tengkulak. Jadi para pedagang itu memberikan modal, tapi modal itu harus ada bunganya. Dan ketika modal itu buat kursi itu dibelikan bahan dan dibuat kursi, maka ini sisanya untuk satu unit kursi itu hanya 2 sen. Maka kemudian Muhammad Yunus ini kemudian dia kumpulkan dana, dia berikan dana kepada kaum ibu tadi yang buat kursi tadi. Dan dalam tempo yang singkat, maka para ibu itu mulai mendapat keuntungan. Tapi dia terbatas keuangannya. Mau dia berjuang cari bank. Tapi tidak satu pun bank yang mau ngasih kredit pada orang-orang kecil. Karena nggak punya agunan. Akhirnya setelah berjuang keras, akhirnya dia berhasil mendapatkan kredit dari kepercayaan dari bank dengan personal guarantee. Dan apa yang terjadi? Setelah uang itu dikucurkan, maka kredit itu 95% bisa kembali. Tidak seperti kredit yang diberikan pada pengusaha yang lain, yang pengembalian sangat kecil sekali. NPL-nya tinggi sekali, tapi pada ibu-ibu itu, kredit itu bisa kembali 95%. Kenapa demikian? Karena ketika ditanya, para kaum ibu itu ditanya, setelah mereka berhasil mengembangkan usahanya, mereka ditanya, kenapa Anda begitu disiplin membayar kredit? Apa jawaban mereka? Jawaban mereka adalah, garansi dari kredit ini adalah nyawa anak saya. Itu jawaban para ibu. Kalau saya tidak dipercaya lagi oleh bank, berarti saya tidak lagi dapat penghasilan. Saya tidak lagi produksi dan tidak dapat penghasilan. Maka saya tidak bisa memberi makan anak-anak saya. Ini Anda mungkin bisa baca sendiri di buku yang berjudul Grameen Bank. Maka begitu krisis itu lewat, teman-teman sekalian, begitu krisis itu lewat, maka Muhammad Yunus mendapatkan award Nobel, ya, sebuah penghargaan yang bergengsi tingkat dunia. Oke, teman sekalian, ini baru buat contoh, ya. Nanti kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Kalau tadi kita contohkan orang-orang yang punya nasionalisme yang tinggi, nanti kita akan contohkan orang-orang yang punya kompetensi yang tinggi, ya, seperti Bill Gates, Honda, Thomas Alva Edison, dan sebagainya. Sekali lagi, kalau Anda mengharapkan miracle dari krisis ini, maka pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah siap? Apakah Anda layak mendapatkan miracle pada the new normal? Sampai ketemu lagi pada sesi yang berikutnya.